Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Feni Maria dari Prodi Administrasi Publik yang akan mempresentasikan makalah dari saya sendiri yang berjudul Peran Budaya Organisasi dan Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan dan Pelayanan Birokrasi. Langsung aja ke rumusan masalah. A. Bagaimana peran budaya organisasi dan nilai-nilai publik? B. Bagaimana budaya organisasi dan pengaruh dalam kinerja birokrasi? Peran budaya organisasi dan nilai-nilai publik. Budaya organisasi berperan sebagai perangkat sosial yang mendekatkan antar anggota organisasi karena adanya pemahaman yang sama atau shared meanings tentang bagaimana anggota organisasi harus berperilaku. Terdapat teori konsep budaya. Menurut E.B. Taylor 1832-1917, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Quentin J. Araningrat, pengertian budaya menurut Quentin J. Araningrat adalah keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segala tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Edward Burnett Taylor dalam bukunya Primitive Culture, Taylor menjelaskan bahwa pengertian budaya merupakan keseluruhan yang kompleks dan rumit, di mana di dalamnya terkandung ilmu, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, maupun kemampuan yang lainnya. Dan terdapat pula karakteristik organisasi. Karakteristik budaya organisasi yaitu individual initiative, risk tolerance, direction, interaction, management support, control, identity, performance, reward, conflict tolerance, communication pattern. Teori pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat menurut para ahli. Menurut Duyanto 2006, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik
untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna di sini adalah warga negara membutuhkan peralatan publik. Menurut Munir 2002, pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi yang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Azas-azas pelayanan publik terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Dan terdapat pula prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit. Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib. Dan terdapat pula nilai-nilai publik memiliki peran dalam lahirnya sebuah kebijakan. Penciptaan nilai-nilai publik dibangun dari strategi triakli yang dipopulerkan oleh Mark Moore. Konsep ini menjelaskan bahwa tugas manajemen publik atau pejabat negara dianalogikan hampir sama dengan tugas dari manajemen sektor swasta. Apabila di sektor swasta, manajemen diharapkan menciptakan nilai-nilai ekonomi bagi para pemegang saham. Manajemen publik yang diharapkan dapat menciptakan nilai-nilai publik dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau UTAUL 2017.2. Dan terdapat pula budaya organisasi dan pengaruhnya dalam kinerja birokrasi terbagi jadi 4 karakteristik utama dari sebuah budaya organisasi, yaitu 1. Keterlibatan. Keterlibatan adalah budaya organisasi yang efektif maupun memberdayakan anggotanya membangun organisasi sebagai sebuah tim dan mengembangkan kemampuan anggotanya di semua tingkat para anggota organisasi, baik tingkat eksekutif dan staf, berkomitmen pada pekerjaan mereka dan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi. Anggota-anggota organisasi di semua tingkat merasa bahwa mereka memiliki kontribusi terdapat organisasi meskipun dengan tingkat kontribusi yang berbeda. Mereka merasa bahwa pekerjaan berkaitan langsung dengan tujuan organisasi sehingga para anggota organisasi dapat meningkat. Karakteristik ini ditandai oleh adanya kemampuan untuk berkembang. 2. Konsistensi adalah organisasi bekerja efektif karena mereka memiliki budaya yang sangat konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai inti dan norma organisasi sudah mengikat kuat pada perilaku para anggota organisasi, sehingga apabila terdapat perbedaan sudut pandang, mudah bagi anggota organisasi untuk menemukan sebuah kesempatan konsistensi
jenis ini merupakan sumber stabilitas dan integrasi internal yang kuat yang dihasilkan daripada pikir umum di tingkat kepatuhan yang tinggi, ditandai dengan adanya nilai-nilai inti integrasi dan rasa persatuan. 3. Adaptabilitas. Adaptabilitas adalah ironisnya organisasi yang integrasi dengan baik seringkali paling sulit diubah. Integrasi internal dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal seringkali menjadi sebuah hambatan bagi organisasi tersebut. Dalam beradaptasi dan didorong oleh keinginan organisasi mengambil risiko dan belajar dari kesalahan yang terjadi serta memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menciptakan perubahan, mereka terus mengubah sistem sehingga organisasi dapat meningkatkan kemampuan kolektifnya untuk memberikan nilai bagi pelanggan mereka. 4. Misi adalah organisasi dengan budaya yang efektif memiliki arahan yang jelas dalam mendefinisikan tujuan dan capaian strategi dari organisasi tersebut di masa yang mendatang. Organisasi dan membangun visi tentang bagaimana posisi organisasi tersebut di masa datang. Karakteristik ini ditandai oleh adanya visi, tujuan, dan strategi dari organisasi. Mendasar perubahan juga terjadi pada aspek lain dari budaya organisasi. Sekian presentasi dari saya sendiri. Jika ada Bapak Ibu dan Saudara ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di Edilink atau di room diskusi. Jika ada salah menyampaikan presentasi dari saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.